Para pendeta seringkali dalam diskusi mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak ada yang bisa melakukan itu. Kalau hukum Taurat tidak ada yang bisa melakukan, itu sama aja kita dengan menuduh bahwa Tuhan itu kejam. Artinya memberikan hukum, memberikan sesuatu beban yang sebenarnya Tuhan sudah tahu bahwa kita tidak sanggup melakukannya. Bukankah itu kejam? Misalnya, kalau saya punya seorang anak, saya sudah tahu kemampuannya 10 kilo, katakanlah 30 kilo. Tetapi saya kemudian memberikan beban kepada dia 100 kilo. Bukankah saya adalah orang tua yang kejam? Ya, jadi perkataan-perkataan seperti ini adalah menuduh bahwa Tuhan itu kejam. Bahwa kita sebenarnya sama dengan iblis. Sebab iblis menuduh Tuhan uh, membuat hukum yang sebenarnya tidak bisa dilakukan. Makanya dikatakan Tuhan kejam. Dikatakan dalam kisah Ayub, bahwa seolah Tuhan menyogok Ayub sehingga dia saleh. Menurut perkataan iblis, karena dia memagari Ayub dengan pemagaran dari Tuhan sehingga dia berlaku saleh. Ternyata itu salah. Buktinya setelah semua apa yang terjadi dengan Ayub, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ya mungkin karena dia sehat-sehat saja. Kalau sakit pasti dia akan mengetuki Tuhan. Ternyata Tuhan izinkan, tetapi tetap tuduhan setan itu salah. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia adalah pembuktian, membuktikan bahwa tuduhan setan itu salah. Karena iblis menuduh setan itu kejam. Apalagi pendeta-pendeta mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang percaya. Itu tidak benar. Karena firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus dalamku. Kalau Kristus di dalam kita, dikatakan dalam kitab Filipi, segala perkara dapat kutanggung sebab dia memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, bukan sebagian, atau setengah, atau cuma satu, tetapi segala perkara, sebab dia dapat kutanggung, sebab dia memberikan kekuatan kepadaku. Masalahnya kekuatannya kita sudah terima apa belum? Atau sudah kita terima, sudah kita pergunakan apa belum? Itu ya. Jadi perkataan hukum Taurat tidak bisa dilakukan, itu adalah sesuatu yang sangat tidak alkitabiah. Ada orang berkata, wah hukum Taurat itu begitu sulit. Dikatakan dalam Roma 10 pasal 4, Yesus sudah lagi kenakan hukum Taurat. Bahkan Yesus lebih tinggi dari hukum Taurat. Hukum Taurat berkata jangan berzina. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengorangi ini seorang perempuan dalam hatinya dia sudah berzina. Mana lebih tinggi? Mana lebih sulit kita lakukan? Berzina. Berzina artinya melakukan hubungan yang tidak sah. Dengan hanya melihat aja sudah berzina. Mana lebih sulit? Mana lebih tinggi? Dikatakan dalam hukum Taurat jangan membunuh. Tuhan Yesus berkata barang siapa membenci saudaranya dia adalah seorang pembunuh. Mana lebih mudah kita lakukan? Membunuh dalam artinya di dalam 10 hukum menghilangkan nyawa orang. Sedangkan membenci belum menghilangkan nyawa orang, tapi Tuhan Yesus berkata dia adalah seorang pembunuh. Jadi jangan kita membuat pertentangan dalam Alkitab ini, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sama saja, sama-sama firman Tuhan. Ya, masalahnya adalah ada penggenapan hukum Taurat. Makanya kita harus melakukannya dengan iman, bukan seperti bangsa Israel. Mereka mengira melakukan hukum Taurat akan selamat. Jadi bukan mereka berperbuatan mereka andalkan, tidak disertai dengan iman. Ketika datang yang menggenapi sehingga mereka menolak. Jadi hukum Taurat masih tetap berlaku. Hukum Yesus lebih tinggi dari hukum Taurat. Oke teman-teman, sampai di sini. Kalau suka video ini sudah coba di-share, dibagikan, tuliskan komentar di bawah. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.